Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Rahmadani, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab mutasi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu mutasi? Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengalami mutasi tersebut? Apakah kita akan langsung berubah menjadi Wolverine atau kita akan berubah menjadi Spider-Man? Nah, seperti itu ya. Karena sejumlah kasus mutasi gen pada manusia justru mengakibatkan kelainan pada tubuh loh. Nah, sebelumnya di sini kita akan bahas dari yang dasarnya aja dulu. Apa sih itu mutasi? Nah, mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Mutasi biasanya terjadi secara tiba-tiba, acak, dan merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan. Perubahan materi genetik DNA menyebabkan terjadinya perubahan gen dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip makhluk hidup. Nah, perlu kamu ketahui nih, organisme yang mengalami mutasi ini biasanya disebut mutan, sementara penyebab mutasinya disebut mutagen. Misalnya pada cerita fiksi Spider-Man. Di film ini sang tokoh utama, Peter Parker, berubah menjadi mutan, sedangkan racun laba-laba penyebab mutasinya disebut mutagen. Mutagen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu mutagen bahan kimia, mutagen bahan fisika, mutagen bahan biologi. Nah, contoh mutagen bahan kimianya ada kolkisin dan zat digitonin. Sedangkan mutagen bahan fisikanya contohnya ada sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Contoh biologinya ada virus dan bakteri. Nah, berdasarkan jenisnya, mutasi dibagi menjadi 2 nih. Yang pertama ada mutasi gen dan yang kedua ada mutasi kromosom. Nah, di sini kita akan menjelaskan mutasi gen dulu. Mutasi gen adalah perubahan urutan nukleotida DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang terjadi selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Mutasi gen disebut juga mutasi titik yang merupakan perubahan kimiawi pada satu atau dua beberapa pasangan basa dalam gen tertentu. Mutasi titik dapat berakibat berubahnya urutan asam amino pada protein dan dapat mengakibatkan berkurangnya, berubahnya, atau hilangnya fungsi enzim. Berdasarkan sumbernya, mutasi gen terbagi menjadi 2, yaitu mutasi alami dan yang kedua ada mutasi buatan. Nah, mutasi alami sendiri adalah mutasi spontan adalah mutasi yang terjadi di alam secara acak atau random tanpa diketahui sebabnya secara pasti. Mutasi alami mungkin terjadi karena adanya mekanisme tertentu di dalam sel yang tidak sempurna. Nah, mutasi alami dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yakni ketidakstabilan nukleotida, kesalahan replikasi, ketidaksempurnaan meiosis. Nah, terus mutasi gen tuh apa sih? Nah, mutasi gen adalah mutasi yang berasal dari luar dengan kejadian yang disengaja atau direncanakan oleh manusia. Biasanya mutasi buatan atau mutasi terinduksi merupakan program yang dikerjakan oleh peneliti tanaman dan hewan. Tujuannya untuk memperbaiki fenotip tanaman agronomi atau hortikultura serta hewan budidaya. Mutasi buatan dilakukan dengan direncanakan manusia, di mana memberikan faktor penyebab mutasi yang dinamakan faktor mutagenik atau mutagen. Nah, selain itu, mutagen sendiri dibagi menjadi selain itu, mutasi juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada silent mutation, nonsense mutation, missense mutation, preemptive mutation, sama transversi dan transisi. Nah, yang pertama adalah silent mutation. Silent mutation itu adalah perubahan kodon yang tidak menyebabkan berubahnya asam amino. Nah, di sini kita bisa lihat nih, contohnya DNA normal ada TTA, AGA, dan GCG. Nah, sedangkan pada DNA mutasinya TTA, AGG, dan GCG. Nah, di sini ada yang beda nih antara A sama G-nya. Nah, sekarang kita coba artiin ke bahasa ke asam amino ya. Nah, TTA itu jadi AAU. AAU itu asparagin, UCU, serin, dan
CGC ada arginin. Nah, coba kita lihat. Nah, AAU menjadi asparagin, dan AGG AGG diartikan sebagai UCC, dan ternyata asam aminonya sama, serin. Nah, jadi di sini kenapa dinamakan mutasi diam? Karena dia tidak terjadinya berubahnya asam amino, walaupun terjadinya perubahan urutan nitrogen. Selanjutnya ada mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Nonsense mutation adalah perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya codon stop. Nah, kita lihat nih, DNA normalnya punya ini dan DNA mutasinya punya ini. Kita cari. Di sini yang membedakan adalah pada urutan yang kedua ada T dan A-nya. Jadi diartikannya RNA dutannya menerjemahkan menjadi beda. Kita coba artikan ke dalam asam aminonya. Nah, pada DNA mutasi yang urutan kedua, UAA-nya merupakan stop codon. Jadi, urutan selanjutnya tidak bisa diartikan lagi menjadi asam amino. Nah, selanjutnya ada mutasi salah makna atau missense mutation, merupakan perubahan susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Nah, kita lihat yang beda di sini apa yang berubah. Nah, ternyata ada di urutan kedua lagi, antara G dan A. Coba kita artikan ke dalam urutan asam amino. AAU menjadi asparagin, UCU menjadi serin, CGC menjadi arginin, AAU menjadi asparagin, dan di sini yang beda, UUU menjadi penilanin. Nah, yang terakhirnya sama. Di sini kenapa di sini yang dinamakan mutasi salah makna karena menyebabkan perubahan asam amino. Nah, yang selanjutnya adalah mutasi pergeseran atau frame shift mutation, merupakan insersi atau penyisipan atau delesi atau penghapusan satu atau lebih basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan pergeseran urutan basa dan asam amino. Nah, kita coba artikan. Ini yang membedakan adalah adanya G yang masuk di antara T dan A dan menyebabkan pergeserannya urutan basa nitrogen. Jadi asam aminonya pun diartikannya menjadi beda, dan yang karena bergeser ada yang tidak ada pasangannya, jadi sendiri dan tidak bisa diartikan. Nah, ini yang menyebabkan mutasi pergeseran. Nah, selanjutnya ada transisi dan transversi. Nah, yang pertama, transisi adalah perubahan basa purin menjadi basa purin atau perubahan basa pirimidin menjadi basa pirimidin. Nah, selanjutnya ada transversi, perubahan basa purin menjadi basa pirimidin ataupun sebaliknya. Nah, yang termasuk basa purin itu ada adenin yang biasanya dilambangkan dengan A dan guanin yang dilambangkan dengan G. Selanjutnya, basa pirimidinnya ada sitosin yang dilambangkan dengan C dan timin yang dilambangkan dengan T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau aberasi kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Nah, mutasi kromosom juga dibagi menjadi 3. Ada aneosomi, ada aneuploidi, dan terakhir ada kerusakan kromosom. Nah, yang kita akan bahas pertama adalah aneosomi. Aneosomi adalah perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya adalah anafase lapse atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindle ke sentromer dan non-disjunction atau gagal berpisah. Aneosomi pada manusia dapat menyebabkan beberapa sindrom, yaitu ada sindrom Turner, ada sindrom Klinefelter, ada sindrom Jacob, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah N-nya
Dalam hal ini, N menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom, sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu autopolyploidi dan allopolyploidi. Pada autopolyploidi, N-nya mengganda sendiri karena kesalahan meiosis. Sedangkan allopolyploidi yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Nah, yang terakhir ada kerusakan kromosom. Kerusakan kromosom adalah terjadinya ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kromosom tempat fragmen tersebut berasal kemudian akan kehilangan gen-gen tertentu atau disebut juga delesi. Namun, dalam beberapa kasus, fragmen patahan tersebut dapat berikatan dengan kromosom homolog menghasilkan duplikasi. Fragmen tersebut juga dapat melekat kembali pada kromosom asalnya dengan arah terbalik dan menghasilkan inversi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif mutasi. Nah, dampak negatifnya apa sih? Gen yang bermutasi bisa memberikan dampak buruk maupun baik untuk kesehatan. Namun, kondisi ini juga bisa saja tidak berdampak apapun bagi tubuh. Pada kasus perubahan genetik yang menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan itu biasanya muncul akibat gen saja atau gabungan antara mutasi gen dan faktor lingkungan seperti gaya hidup tidak sehat, polusi, dan paparan sinar UV. Nah, beberapa penyakit yang disebabkan hanya karena mutasi gen dikenal dengan penyakit genetik. Beberapa penyakit genetik antara lainnya contohnya ada anemia sel sabit, ada sindrom Marfan, ada thalassemia alfa dan beta, ada cystic fibrosis, ada Fragile X syndrome, ada penyakit Huntington. Nah, contohnya seperti pada gambar ini adalah penyakit anemia sel sabit. Orang normal akan memiliki bentuk sel darah merah yang seperti ini nih, yang bulat kayak gitu. Sedangkan orang yang mengalami anemia sel sabit memiliki bentuk sel darah merah seperti bulan sabit. Nah, sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi genetik dan lingkungan antara lain ada kanker, ada obesitas, ada penyakit jantung, ada penyakit Alzheimer, ada diabetes, tekanan darah tinggi, dan artritis. Nah, ini contoh obesitas ya. Nah, yang terakhir ada dampak positif mutasi. Nah, pada zaman dahulu, luka kecil dapat menyebabkan infeksi parah, begitu pula diare yang dapat menyebabkan kematian. Bahkan luka bekas tindak medis pun sangat sulit sembuh dan dapat menyebabkan kematian. Namun berkat antibiotik, sekarang kita memiliki obat yang dapat mencegah infeksi. Antibiotik adalah salah satu dampak baik dari mutasi pada bakteri. Nah, mutasi juga dapat menguntungkan untuk menciptakan variasi tanaman yang bebas hama dan unggul dibandingkan sebelum mutasi, serta pembentukan buah besar tanpa biji. Hal ini memungkinkan peningkatan produksi pangan secara efektif dengan dana yang lebih sedikit. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.